Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliani. Saya dari kelas 12 IP 1. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai terjadinya gerakan 30 September atau yang sering kita dengar dengan singkatan G30S. Baik, langsung saja kita ke videonya. Sebelumnya, apa sih itu G30S atau PKI? Gerakan 30 September atau PKI terjadi di tahun 1965 yang merupakan sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Aksi G30S atau PKI diawali dengan penculikan beberapa petinggi jenderal Angkatan Darat yang dilakukan oleh para pasukan G30S yang dibawahi oleh Komando Letkol Untung. Selain daripada itu, apa sih yang melatar belakangi pemberontakan tersebut? Ada 4 latar belakang dari G30S PKI ini. Yang pertama, pembentukan Angkatan Kelima. Yang kedua, Nasakom. Yang ketiga, konfrontasi Malaysia. Yang keempat, pembantaian para perwira Tentara Nasional Indonesia. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30S PKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 yang memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintah. Adapun 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga, Mayor Jenderal Mas Tito Darmo Haryono, yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Ishak Pajaitan, yang keenam dan yang terakhir, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswudi Harjo. Adapun tujuan dari G30S atau PKI, berikut ini terdapat beberapa tujuan G30S atau PKI antara lain. Yang pertama, bahwa gerakan 30 September adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Yang kedua, bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Yang ketiga, usaha tersebut dilakukan dalam jangka yang panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Yang keempat, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Adapun pengaruh dari G30S atau PKI bagi bangsa Indonesia, yaitu setelah peristiwa G30S atau PKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil, situasi nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator. Kehidupan ekonomi lebih suram sehingga kemeralatan dan kekurangan makanan sering terjadi di mana-mana. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan singkat mengenai sejarah G30S PKI yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.